Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook The Alpha Girl's Guide menjadi cewek smart, independen, dan anti galau. Karya Henry Manampiring. Bab 4, The Alpha Lover. Bagian ketiga, Alpha Girl dan Seks. Oke, beberapa catatan penting terlebih dahulu. Pertama, buku ini bukan pendidikan seks. Karena untuk itu perlu pembahasan lebih mendetail dan saya bukan ahlinya. Kedua, buku ini tidak akan membahas benar atau tidaknya hubungan seks pranikah, karena itu bukan wewenang saya. Untuk mengetahui soal benar atau salah, sebaiknya pembaca berkonsultasi pada ahlinya, baik itu dokter atau pemuka agama. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah, setiap pilihan kamu menyangkut seks mengandung konsekuensi. Jangan gegabah dalam bertindak jika kamu tidak tahu konsekuensinya. Jadi yang akan dibahas di sini adalah attitude alpha girl terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan seks yang merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang saya terima di Ask FM. Soal mengirimkan foto bugil diri sendiri ke pacar. Aku pernah kirim foto bugilku ke pacarku. Aku sekarang nyesal. Soalnya sekarang kita sudah putus. Tapi dia belum rela dan sekarang makin gila. Dia menyebar fotoku om. Apa yang harus aku lakuin? Ini hanya satu dari banyak pertanyaan serupa yang saya terima. Saya benar-benar tidak menyangka fenomena cewek mengirimkan foto telanjangnya ke pacar ternyata cukup marak. Girls, saya tidak akan membahas benar atau salahnya mengirim foto bugil ke pacar. Saya minta kamu berpikir menggunakan prinsip Alpha girls have self-respect. Seorang alpha girl menghormati dirinya sendiri, termasuk tubuhnya. Apakah menurut kamu mengirimkan foto bugil kamu adalah tanda menghormati dirimu sendiri? Apakah kamu menghormati tubuhmu sendiri dengan melakukan itu? Kemudian, apa motivasi kamu mengirimkan itu? Hampir kebanyakan alasan yang saya terima adalah karena diminta pacar. Apakah permintaan pacar yang seperti ini termasuk menghargai dan menghormati kamu? Seorang alpha girl akan mencium aroma busuk permintaan tidak senonoh yang dibungkus dengan kata cinta atau sayang. Kalau kamu beneran cinta dan sayang, kirimin aku foto telanjang kamu dong. Seorang alpha girl punya kecerdasan untuk bisa membedakan antara cinta dan sekadar nafsu birahi. Apa hubungannya kualitas cinta dengan mengirimkan foto bugil? Hanya cewek yang benar-benar bodoh yang bisa disuruh-suruh oleh cowok-cowok tak bertanggung jawab ini. Saya bahkan pernah diberitahu bahwa seringkali cowok-cowok yang mendapatkan foto bugil pacarnya, kemudian saling berbagi di grup chatting teman-temannya di WhatsApp atau LAN. Si cewek mengira ia mengirimkan foto itu sebagai bukti cinta, tetapi bagi sang cowok itu hanya barang keren untuk dipamerkan ke teman-temannya, supaya dipuji-puji. Alpha girl menolak tubuhnya dijadikan barang pameran cowok-cowok kurang ajar. Saya menemukan beberapa foto nudes di HP teman. Pas ditanya dapat dari mana, dia bilang, itu foto pacarnya temen gue yang di-share di grup WA tiap kali ceweknya kirim nudes ke cowoknya. Terakhir, dan ini penting sekali dipikirkan oleh semua cewek. Internet does not forget. Internet tidak pernah lupa. Dia tidak bisa menderita amnesia, pikun, atau Alzheimer. Apa yang pernah ada di internet akan selalu ada, bahkan ketika yang memasangnya sudah menghapusnya sekalipun. Karena segala sesuatu yang berupa digital copy, dengan mudah akan di-share, di-forward, atau di-screen capture. Sekali kamu pernah mengirimkan foto bugil dalam bentuk digital, maka ada kemungkinan selamanya foto itu tersimpan di internet, memori internal handphone, atau di flash disk. Dan suatu hari, foto ini akan kembali untuk menghancurkanmu dan meremukkan hati orang tuamu. Seorang alpha girl dengan kecerdasannya memikirkan semua hal ini dan konsekuensi dari setiap tindakan bodoh yang akan dilakukannya. Dan tentunya, alpha girl memilih bertindak cerdas dan bijaksana. Tidak ada satu alasan positif pun dari mengirimkan foto bugil ke siapapun. Kalau kamu pikir potensi masalah dari mengirimkan foto bugil hanya itu saja, coba lihat lagi pertanyaan sebelumnya. Si mantan menyebarkan foto-foto bugil miliknya sebagai bentuk teror atau balas dendam. Dan ini membawa kita ke poin penting berikut. Jangan pernah mengasumsikan hubungan pacaranmu, bahkan pernikahanmu, abadi selamanya, dan karenanya jangan melakukan hal gegabah. Pacaran bisa putus, menikah bisa bercerai. Kalau kamu mengirimkan foto bugilmu saat pacaran atau bahkan sesudah menikah sekalipun, jangan menangis ketika hubungan berakhir dan mantan kamu memegang foto-foto bugilmu. Jika hubungan berakhir dengan tidak baik, dan biasanya seperti itu, maka mantan kamu yang sakit hati bisa menggunakannya sebagai alat balas dendam atau pemerasan. Dan ini sudah sering terjadi.
Alpha girl menolak mengirimkan foto bugilnya ke pacar, dan bahkan suami sekalipun karena dia tidak mengasumsikan semua hubungan akan abadi selamanya. Dan selama ada risiko hubungan akan berakhir, Alpha girl tidak akan memberikan barang atau foto yang bisa digunakan untuk merusak reputasi dirinya nanti. Dia berpikir jauh ke depan dan membayangkan berbagai skenario hidupnya, termasuk skenario terburuk. Dan bahkan, kalau kamu bertemu pacar yang setia, yang kemudian menjamin menikahimu sampai maut memisahkan, tetap saja masih ada alasan untuk tidak mengirimkan foto bugil. Saya mendapat cerita tentang si cewek mengirimkan foto bugil ke handphone pacarnya, kemudian handphone pacarnya rusak. Apa yang terjadi? Saat handphone diservis, teknisi yang memperbaikinya menemukan foto-foto itu, kemudian dia mengkopinya dan menyebarkannya kepada teman-temannya. Foto bugil yang beredar ini akhirnya sampai ke pihak kampus tempat si cewek kuliah, dan si cewek malang tapi bodoh ini pun diskors. Moral of the story, bahkan, ketika bukan cowok kamu yang menyebarkan, masih ada risiko foto bugil kamu ditemukan orang lain dan tersebar juga. Alpha exercise. Bayangkan sekali lagi situasi saat kamu mengirimkan foto bugil ke pacarmu, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Hubungan kamu putus, lalu mantan kamu menyebarkan foto tersebut. Atau handphone pacar kamu rusak, diperbaiki. Lalu foto-foto itu disebarkan oleh orang tak bertanggung jawab. Coba bayangkan seberapa luas dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kamu jadi bahan tertawaan dan gunjingan seluruh teman sekolah. Kamu bisa dikeluarkan atau diskors oleh pihak sekolah atau kampus. Bayangkan malunya orang tuamu dan betapa hancurnya hati mereka melihat foto bugilmu yang bukan bayi beredar di mana-mana. Kalau kamu bekerja di kantor, bos kamu dan semua rekan kantor melihat kamu dengan pandangan menghina. Bahkan kamu bisa dikeluarkan dan ditolak melamar ke perusahaan lain. Dan begitu banyak kemungkinan lain dampak kerusakan dari foto bugil kamu yang beredar kemana-mana. Semoga dengan seluruh penjelasan dan argumen di atas, kamu menyadari tidak ada sedikit pun alasan yang bisa membenarkan mengirim foto bugilmu ke pacar. Soal hubungan seks dengan pacar. Pacarku minta ML, make love atau seks. Karena semua temannya udah ML dan dia bilang, ML itu the next level dari sebuah hubungan. Demikian pertanyaan lain yang saya terima di Ask FM. Sampai di sini, semoga pembaca sudah menyadari bahwa cowok memiliki banyak trik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari seorang cewek. Entah itu demi mendapatkan foto telanjang atau hubungan seks, cowok seringkali pandai meracik alasan demi cinta, sayang, hubungan, dan lain-lain. Dan Alpha Girl tidak mudah terbujuk dengan taktik picisan seperti ini. Kalau kita melihat lagi pertanyaan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pacar si penanya meminta hubungan seks karena semua temannya sudah ML. Coba kalau dipikirkan, cowok macam apa yang meminta sesuatu sekadar ikut-ikutan teman-temannya? Hanya kawanan sapi yang kemana-mana harus bergerombol dan takut berbeda arah dari teman-temannya. Rasanya seorang Alpha Girl tidak akan mau mempunyai pacar bermental sapi. Sapi enaknya dirawon, bukan dipacarin. Yang kedua, perhatikan kebohongan ML itu next level dari sebuah hubungan. Ini adalah argumen yang cukup sering digunakan cowok-cowok untuk mendapatkan seks dari pacarnya dengan berusaha meyakinkan bahwa sebuah hubungan pacaran, jika ingin naik level, harus melibatkan hubungan seks. Ini adalah omong kosong belaka, dan seorang Alpha Girl tidak akan tertipu dengan trik seperti ini. Sebuah hubungan pacaran tidak menjadi naik kelas hanya karena ada hubungan seks. Bahkan, saya sering membaca cerita bahwa si cowok segera meninggalkan si cewek sesudah sukses mendapatkan hubungan seks yang dia mau. Boro-boro naik kelas, yang kejadian malah diputuskan dari hubungan itu sesudah ia mendapatkan apa yang ia mau. Berikutnya adalah alasan mengapa cewek sering mengalah pada permintaan pacar untuk berhubungan seks, padahal cewek itu sebenarnya tidak nyaman atau tidak merasa ingin melakukan. Cewek sering merasa ketakutan bahwa jika pacarnya meminta seks dan tidak diberi, maka pacarnya akan meninggalkan dia. Izinkan saya menegaskan bahwa ketakutan ini sangat tidak bisa diterima untuk beberapa alasan. Apa alasan seorang cowok bertahan dalam sebuah hubungan dengan kamu? Karena dia mencintaimu apa adanya dan merasa hidup menjadi lebih baik berdua, atau karena dia melihat kamu sebagai sumber seks gratis. Seorang Alpha Girl menginginkan pacar yang mencintai dia seutuhnya sebagai manusia, bukan hanya pemuas nafsu. Anggaplah sesudah permintaannya untuk seks ditolak, si cowok benar-benar memutuskanmu. Pastilah kamu merasa sedih, kemudian coba dipikir baik-baik. Apakah kehilangan cowok ini sebuah kerugian atau justru sebuah berkah? Kamu kehilangan seorang cowok yang hanya menilai cinta kamu dari seks saja.
Menurut saya, itu bukan kerugian tetapi justru berkah karena memberi kesempatan kamu mendapatkan pria sejati yang mencintai kamu seutuhnya. If you don't want to do it, don't do it. Kalau cowok kamu tidak mau menerima penolakan kamu terhadap permintaan hubungan seks, itu problem dia, bukan problem kamu. Karena dia yang justru seharusnya menghormati dan menghargai prinsip kamu. Alpha girl tidak akan menuruti semua permintaan cowok hanya demi mempertahankan dia mati-matian. Apalagi permintaan yang membuat dia tidak nyaman atau melanggar nilai-nilai yang dia anut. Ingat, seks tidak bisa menahan seorang pria di dalam hubungan. Kalau kalian mengira seks sudah cukup untuk membuat pria bertahan di dalam hubungan, itu adalah kesalahan sangat besar. Seorang alpha girl tidak akan memiliki pemikiran naif seperti ini. Tidak ada yang bisa memaksa pria untuk tetap bertahan jika dia sudah ingin pindah ke lain hati. Buku nikah dan cincin kawin saja tidak mampu memaksa pria bertahan dalam hubungan, apalagi hanya seks. Kalau pacar ngajak ML, tapi aku belum siap. Ngomongnya gimana ya? Supaya dia nggak tersinggung. Sepanjang kamu menjawab dengan sopan, bila dia tersinggung itu adalah masalah dia, bukan masalah kamu. Tolak ya tolak saja, bilang langsung, saya belum siap untuk itu. Kamu tidak berkewajiban menjaga perasaan dia supaya tidak tersinggung karena seharusnya dia yang menjaga perasaan kamu. Kalau cowok berani meminta, harusnya dia siap untuk ditolak juga. Sekali lagi, kalau dia tersinggung hanya karena minta ML ditolak, mending ganti pacar. Pacaran kok hanya berharap ML. Alpha girl yang diselingkuhi. Seorang alpha girl mungkin saja mengalami diselingkuhi oleh pacarnya suatu saat dalam hidupnya. Bahkan, ketika sang alpha girl sudah memperlakukan pacarnya dengan baik, sopan, dan respek, masih saja ada kemungkinan si cowok berselingkuh. Bagaimana seorang alpha girl bersikap di dalam situasi ini? Kembali ke prinsip self-respect, alpha girl harus menghargai dirinya sendiri, dan ini menjadi faktor pertimbangan dalam memikirkan respons terhadap pacar yang berselingkuh. Sebagian cewek akan mengambil langkah tegas, yaitu langsung putus. Karena diselingkuhi, artinya sama dengan si cowok menghina dirinya. Namun, saya mengerti bahwa memutuskan pacar tidak semudah memutuskan sambungan telepon, yang sebenarnya tidak mudah juga diputuskan sih. Sebagian masih menawarkan kepada si cowok, apakah mau tetap bertahan dengan dirinya, asal berjanji tidak mengulangi lagi, atau ingin mengakhiri saja hubungan ini. Tidak ada pilihan yang benar dan salah dalam situasi ini. Semua kembali ke sang alpha girl, bagaimana dia menafsirkan prinsip self-respect. Kalau kamu menjadi korban pacar selingkuh kambuhan, berulang kali diselingkuhi oleh pasangan yang berbeda-beda, maka kemungkinan besar ada yang salah dengan kamu. Mengapa kamu menolerir perilaku seperti ini? Menyikapi orang ketiga. Saya punya pandangan yang tidak umum menyangkut orang ketiga. Dalam kasus perselingkuhan, orang ketiga tidak pernah salah. Ya, silakan dibaca lagi. Pasti banyak pembaca yang terkejut dengan statement ini, dan mungkin kamu juga. Kamu tidak salah baca. Orang ketiga tidak pernah dan tidak boleh disalahkan dalam kasus perselingkuhan. Saya jelaskan logikanya. Hubungan asmara, romantic relationship, terjadi antara dua pihak, si A dan si B. Hubungan dimulai ketika A dan B bersama-sama sepakat untuk membangun sebuah hubungan. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara hubungan tersebut? Ayo dong, jawabannya jelaskan. Yang jelas bertanggung jawab terhadap kelangsungan sebuah hubungan, ya kedua pihak di dalam hubungan tersebut. Jadi, jika hubungan tersebut retak, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Masa tiba-tiba orang ketiga yang berada di luar hubungan tersebut? Tetapi kan tidak akan ada perselingkuhan kalau tidak ada pihak ketiga yang menggoda. Jerit kamu dengan nada emosi, pipi merah padam, dan kamera zoom in zoom out seperti di FTV. Coba dipikirkan dengan kepala dingin, apakah ada perselingkuhan di bawah ancaman pistol? Oke, mungkin benaran ada. Tapi harusnya tidak sering, ya. Ingat, kalau cowok kamu berselingkuh, itu dilakukan dengan sukarela atas pilihan dia sendiri. Bahkan, jika ada orang ketiga yang menggoda, dia hanya bisa melakukan sebatas itu saja. Menggoda. Yang bisa memberi respons kepada si penggoda dan menyebabkan perselingkuhan terjadi masih cowok kamu. Sampai di sini, seharusnya argumen bahwa orang ketiga tidak pernah salah dalam perselingkuhan sudah cukup solid. Mau diputar balik seperti apapun, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa bukan orang ketiga yang menyebabkan perselingkuhan terjadi. Dia bisa menggoda habis-habisan, tetapi kalau cowok kamu kokoh bergeming bagai Arjuna yang bersemedi dan bergeming digoda para bidadari,
ya perselingkuhan tidak akan pernah terjadi. Saya masih saja menerima argumen bentuk lain yang mencoba menyalahkan orang ketiga. Kalau tamu tidak terus-menerus mengetuk pintu, tuan rumah juga tidak akan membuka pintu kan? Analogi ini tetap tidak bisa meruntuhkan argumen bahwa orang ketiga tidak bersalah. Tamu hanya bisa mengetuk pintu. Siapa yang akhirnya membuka pintu? Masih tuan rumah, kan? Kalau tuan rumah tetap tidak membukakan pintu, maka si tamu tersebut juga akhirnya akan lelah dan pindah mencari pintu lain untuk diketuk. Kecuali kalau si tamu mengeluarkan shotgun, buka pintu atau saya tembak. Artinya status tamu berubah menjadi rampok. Bahkan, analogi ini bisa saya balikan. Harusnya, kita bertanya, mengapa ada tamu yang betah terus-menerus mengetuk pintu di luar? Jangan-jangan karena dia melihat dari luar bahwa si tuan rumah senyum-senyum dan memberi kedipan yang memberi harapan. Lagi-lagi, yang salah tuan rumah, kan? Dan alpha girl seharusnya gengsi untuk melabrak orang ketiga. Not worth her time and energy. Si orang ketiga tidak layak mendapatkan waktu dan tenaga sang alpha girl. Yang kali pertama dilabrak oleh seorang alpha girl seharusnya adalah pacarnya sendiri yang selingkuh. Pacarnya lah yang melanggar komitmen bersama. Jika si pacar bahkan tidak berani mengakui kesalahan diri dan berani menyalahkan si orang ketiga. Ini salah dia. Soalnya dia yang menggoda saya terus. Seharusnya ini merupakan petunjuk bagi alpha girl bahwa dia memacari seorang pengecut. Mungkin memang saatnya mengganti pacar dengan cowok yang lebih kesatria. Mengapa sikap menyalahkan orang ketiga begitu kuat berada di masyarakat kita? Ada dua kemungkinan penjelasan. Cinta yang membuat seseorang menjadi tidak objektif. Ketika cewek masih mencintai seorang cowok, ia memiliki ilusi bahwa pasangannya adalah sosok yang sempurna. Dengan ilusi seperti itu, seorang cowok yang sempurna tidak mungkin berbuat salah. Maka jika dia selingkuh, pasti itu salah orang ketiga. Cewek jalang itu yang membuat cowok saya yang setia jadi selingkuh. Cowok saya juga korban dalam situasi ini. Inilah yang terjadi ketika cinta membuat kita tidak bisa melihat pasangan kita dengan objektif. Padahal pasangan kita adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Seorang alpha girl mampu melihat pacarnya secara objektif. Kalau pacarnya memang selingkuh, ya memang salah pacarnya. Tidak perlu menganggap pacarnya adalah manusia sempurna, dan karenanya harus menyalahkan orang luar. Faktor mindset yang cepat menyalahkan orang luar. Tidak hanya urusan selingkuh. Kalau kita mau membaca berita nasional sehari-hari, maka kita akan menemukan kambing hitam untuk disalahkan tanpa introspeksi diri sendiri. Coba lihat, entah itu masalah ekonomi, politik, pendidikan, dari soal harga cabai keriting sampai masalah sosial yang bikin rambut keriting, kita siap menyalahkan pihak lain. Konspirasi Amerika, Zionis, Illuminati, jin, alien, penghuni paralel universe, pohon beringin tetangga, dan lain-lain. Pokoknya pasti salah pihak luar. Demikian juga dengan perselingkuhan. Alpha girl yang memiliki self-respect tidak akan membiarkan cinta membutakannya. Pacar adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Dan yang pasti, tidak ada orang ketiga yang bisa memaksa pacarnya untuk selingkuh. Ada sejuta orang ketiga sekalipun, jika pacarnya memilih untuk setia kepadanya, ya, tidak akan terjadi perselingkuhan itu. Bagaimana jika alpha girl yang menjadi orang ketiga? Apakah seorang alpha girl yang mempunyai self-respect akan mau menjadi selingkuhan cowok lain yang sudah punya pacar? Apakah tidak ada cowok bermutu lain di luar sana sehingga dia harus merebut pacar orang lain? Walaupun orang ketiga memang tidak salah, seorang alpha girl seharusnya mempunyai harga diri untuk tidak masuk ke dalam situasi itu. Dan seorang alpha girl tahu bahwa merebut pacar lain adalah no-win situation, situasi yang hanya merugikan dan sama sekali tidak ada untungnya. Seandainya dia sukses merebut pacar orang, ingat bahwa yang dia dapatkan adalah seorang cowok yang terbukti mengkhianati pacarnya sendiri. Suatu hari, cowok pun bisa melakukan hal yang sama kepadanya. Demikian bagian ketiga dari bab 4 buku The Alpha Girl's Guide karya Henry Manampiring. Ikuti terus lanjutannya di channel Dengar Buku Official. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-nya. Sampai berjumpa.